Dan insya Allah ini akan kita mulai dari sekarang dan akan azan, setelah azan kita jeda, dan setelah selesai sholat setelah sholat isya sekitar 15 sampai 20 menit insya Allah ta'ala. Sekitar 15 sampai 20 menit. Dan ini nampaknya ada hadiah untuk bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi diperhatikan dengan baik yang dia sampaikan. Nah, kepada Ustaz بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان. وصلى الله وبارك وسلم على سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita yang hadir pada majlis ini Allah selalu menambahkan rahmat, inayah, hidayah dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di Masjid Istiqamah. Semoga kita semua mendapatkan anugerah istiqamah. Istiqamah di dalam agama kita mencakup segala hal kebaikan. Ketika kita menikmati, mendapatkan anugerah kemudahan untuk istiqamah, maka itu adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, dia beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wastaqamu, lalu mereka istiqamah, sabar, tabah, tetap semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu.
maka turunlah para malaikat kepada mereka menyatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Masih hidup di dunia oleh para malaikat diberikan motivasi, semangat. Jangan sampai merasakan rasa takut. Jangan pernah takut kalian. Wala tahzanu. Jangan pernah susah. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kalian mendapatkan jaminan surga. Beriman, Islam, iman, ihsan, istiqamah. Ini tadi mengambil takwil dari masjid istiqamah. Kita berharap datang di majelis ini Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang memiliki istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sudah pasti setiap orang, setiap hamba ingin kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia dan besok di hadapan Allah yang mencari kesengsaraan, kerendahan, kehinaan. Tidak ada. Fitrah kodrat manusia semua menginginkannya. Namun kemuliaan yang sesungguhnya, jika kemuliaan itu kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama kita, agama Islam, tidak dibedakan seseorang karena status sosialnya, karena dia berpangkat tinggi, karena dia berharta berlimpah, dengan orang yang menjadi rakyat biasa yang hartanya terbatas, namanya konglomerat. Kalau yang di atas namanya konglomerat, kalau di bawah namanya kolongan melarat. Islam tidak membedakan, Allah tidak membedakan itu. Golongan elit dengan golongan ekonomi sulit. Nah, elit juga tapi ekonomi sulit yang tidak ada beda. Di pandangan Allah sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memperhatikan kalian tidak dilihat dari bentuk, rupa, penampilan, dan harta kalian. Suwarikum wa amalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah jiwa, isi hati. Sampai di mana keimanannya, sampai di mana ketakwaannya kepada Allah, sampai di mana kekhusyuannya, sampai di mana kedekatannya, penghambaannya dalam hati masing-masing hamba. Itu yang dilihat oleh Allah. Lalu dibenarkan wa saddaqahul a'mal ma waqara fil qalbi wa saddaqahul a'mal. Apa yang ada di dalam hati dan dibuktikan, direalitaskan, diaktualisasikan dalam bentuk pengamalan keseharian. Maka tema yang sangat besar ini tulisannya. Saya dari jauh tadi di jalan sudah bilang tazkiyatun nufus. Ini hal yang penting. Ini bagian dari kita mengejar ridha Allah, mengejar pangkat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bertakwa itu adalah
amalan hati, memiliki rasa khusyah yang tinggi kepada Allah. Siapapun dia, bentuknya seperti apapun, dari manapun, hartanya seperti apapun, sedikitnya, saking sedikitnya, tidak dibedakan oleh Allah. Yang dilihat adalah hati dan ketakwaannya. Maka bagian dari mencari kemuliaan itu, para ulama memberikan tema, unwan, judul besar bagi setiap muslim supaya mengusahakan tazkiyatun nufus, bersih jiwa, mengembangkan, memperbaiki jiwanya, bagian dalamnya, batinnya. Kita manusia ini banyak yang berhias lahirnya saja. Seperti saya ini pakai serban, pakai jubah, dalamnya sarung. Itu namanya berhias yang tampak. Jika berhiasnya yang tampak itu dibawa karena hati kesombongan, hati yang belum suci, maka berhiasnya itu menjadi satu celah aib di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dibawa dengan hati yang bersih, maka yang tampak itu menjadi bersih pula. Maka yang paling penting adalah perbaikan hati. Saya katakan tadi bahwa Islam kita tidak memandang status sosial. Saya kasih gambaran. Bilal ibnu Abi Rabah, seorang budak hitam dari Habasyah, budak Habasyah, pindah ke Mekah, dijadikan budak pembantu yang tidak dihargai. Setelah dia masuk Islam, saking Bilal direndahkan, hanya diserahkan kepada anak-anak kecil, diikat kakinya, diikat tangannya, dilempar batu, diseret kemana-mana. Bilal tetap bertauhid, bertahan di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan ahadun ahad, ahadun ahad. Yang mau kita ambil di mata orang-orang yang tidak beriman, Bilal rendah, sangat direndahkan, sangat hina. Pertanyaannya, bagaimana setelah Bilal menjadi orang Islam, menjadi orang iman, diangkat, dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Di akhirat bagaimana? Masih hidup saja Rasulullah sudah menanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, aku telah mendengar suara langkah kamu di surga. Tidak semua sahabat Nabi mendapatkan kabar gembira seperti itu. Ini Bilal, budak pembantu orang tidak terpandang, rupanya tidak tampan, hartanya tidak punya, ya, masih hidup. Kata Rasulullah, wahai Bilal, aku sudah mendengar suara langkah kamu di surga. Orangnya masih hidup, suara langkah kaki sudah dari surga. Kira-kira orang seperti ini mulia apa rendah? Sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya di dunia, suara sandal kita kira-kira di mana nih? Suara sandalnya Bilal sudah di surga. Khalifah Abu Bakar saja tidak sedalam itu Rasulullah memberikan kabar gembira surga kepada beliau. Artinya Bilal sudah pasti surga. Tuh, orang dimuliakan oleh Allah secara martabat, derajat rendah sekali. Orang budak pembantu, nggak ada orang, nggak punya harta, nggak punya rupa juga, kulit juga hitam. Apa yang diandalkan kalau sudah kulit hitam?
yang diandalkan adalah ma waqara fil qalbi, keimanan, ketakwaan, kebersihan jiwa yang dimiliki oleh Bilal radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana Rasulullah memperlakukan Bilal di dunia? Kisah Bilal sangat banyak. Kita ambil salah satu saja. Ketika Makkah dapat ditaklukkan kembali oleh Rasulullah tahun 8 Hijriah. Berarti beliau dari Makkah diusir, pergi dikejar-kejar mau dibunuh itu. 8 tahun kemudian Makkah takluk, menyerah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka takluk menyerah kepada Rasulullah, Rasulullah masuk ke dalam Baitullah, masuk ke dalam Masjidil Haram. Saat itu diberikan iklan pengumuman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Maka Masjidil Haram itu penuh dengan orang-orang Mekah yang dulunya mereka menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, membunuh sahabat-sahabat Rasulullah, memenjarakan, memboikot Rasulullah dan keluarga dan para pengikut sampai 3 tahun. Diboikot, diputus hubungan muqatta'ah, sampai kelaparan, kekurangan semua selama 3 tahun. Orang-orang yang asalnya zaman itu merendahkan Rasulullah, bahkan Bilal, Rasulullah dalam salah satu gerakan beliau ingin menampakkan bahwa Islam itu mengangkat derajat semua muslim tanpa dibedakan. Yang membedakan adalah hati dan ketakwaannya. Ketika Rasulullah mau masuk Baitullah, siapa yang diajak masuk? Bilal. Di antaranya adalah Bilal. Semua tokoh-tokoh Quraisy yang asalnya dulu merendahkan Bilal, mereka menunggu siapa yang punya keistimewaan diajak masuk khusus ke dalam Baitullah oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antaranya yang diajak masuk hanya Bilal. Allahu Akbar. Setelah beliau keluar, berada di pintu Ka'bah, beliau berdiri. Beliau mengatakan kepada penduduk Mekah yang asalnya dulu merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kira-kira menurut kalian apa yang aku akan perbuat kepada kalian? Apa kata orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy? Ni'mal ashirah. Engkau adalah sebaik-baiknya saudara kami, sebaik-baiknya keluarga kami, sebaik-baiknya manusia. Apa kata Rasulullah? Idhabu antum mutlaqa. Silahkan kalian bebas pergi, kalian merdeka. Allahu Akbar. Tidak ada sedikit pun dalam hati Rasulullah setelah mereka ditaklukkan, setelah mereka lemah dan mengakui kesalahan-kesalahannya, Rasulullah tidak pernah membalas, tidak memiliki rasa dendam, benci kepada orang-orang yang sudah berbalik menjadi baik. Itu namanya tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih, jiwa yang sangat bersih. Yang mau kita ambil lagi setelah ini, ya, setelah kejadian itu Rasulullah ingin lagi mengangkat, memberitahukan kepada mereka secara praktek bahwa Islam tidak membedakan ras, kulit, status sosial, harta benda. Ketika itu Bilal disuruh naik mana? Di atasnya Baitullah, disuruh azan. Bilal, itla ya Bilal. Irki ya Bilal. Irqa Bilal, naiklah wahai Bilal. Ketika Bilal berusaha naik di atas Ka'bah, tidak berhasil karena Ka'bahnya tinggi, susah. Maka dipanggillah Abu Bakar, Umar, dua tokoh manusia yang dianggap manusia termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Panggil Abu Bakar, Umar,
disuruh jongkok, kemudian Bilal naik di punggung keduanya dengan kakinya dan diangkat naik, baru Bilal berhasil naik di atas Baitullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Bilal, inna Baitullah la'azim." Sesungguhnya Baitullah ini adalah bangunan yang sangat memulia, yang sangat mulia. Wal mu'min a'zamu min dzalik. Seorang yang membawa keimanan lebih mulia daripada Baitullah ini. Baru orang-orang yang baru masuk Islam, para tokoh-tokoh Quraisy mengakui bahwa Islam betul-betul mengangkat derajat manusia karena keislamannya. Dalam Islam yang dipandang adalah hati dan ketakwaannya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berusaha menjadi manusia yang selalu berusaha bersih jiwa, membersihkan jiwa. Allah bersumpah dalam surat Asy-Syams dengan beberapa sumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita bersumpah, mau menyatakan sesuatu diawali dengan sumpah, maksudnya apa? Takkid, untuk menguatkan agar orang yang mendengar pembicaraan kita percaya, demi Allah saya begini, agar yang mendengarkan percaya. Allah sebenarnya tidak butuh dengan sumpah. Tapi kalau Allah bersumpah, apalagi lebih dari satu kali, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan terangnya matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika menyandingi matahari, terus bermacam-macam sumpah. Lalu isi sumpahnya Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkan jiwanya, mau membersihkan hatinya. Zakka. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting di dalam keislaman kita. Menjaga hati, membersihkan hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tugas di antaranya adalah mentazkiyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Loh. Saya utus di kalangan orang-orang ummi, kata Allah, seorang utusan yang membacakan ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Yuzakkihim dalam ayat ini ada beberapa makna dari para mufassirin, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan agar kita, hamba-hamba Allah, umat beliau, dapat bersegera dan bersungguh-sungguh membersihkan jiwanya. Apa kira-kira kesimpulan yang dimaksud dari bersih jiwa? Bersih jiwa adalah memiliki hati at-taqiyun naqi. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Man afdalun nas?" Siapakah manusia yang terbaik? Beliau mengatakan, "Kullu makhmumil qalbi sudukul lisan." Setiap orang yang bersih hatinya. Sudukul lisan, jujur lisannya. Manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Wa ma mahmumul qalbi ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan bersihnya hati? Beliau mengatakan, "At-taqiyyu an-naqiyyu." Hati yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Bilal, manusia biasa menjadi manusia sangat mulia.
karena ketakwaan yang dimiliki. Naqi, hati yang bersih. Apa naqi itu? La syahna wala ghilla wala hasad. Hati yang bersih, tidak ada dendam kesumat kepada siapapun. Apa dendam kesumat itu? Kalau bahasa Jawa, kesumat. Dendam yang dipendam dalam hati, kalau sudah waktunya tampak seperti api yang kesumat itu. Kesumat. Dendam. Tidak ada. Bersih, itulah hati yang tazkiyah an-nufus. Tidak ada hasad kepada orang lain. Tidak ada rasa dengki. Tidak ada marah yang berlebihan. Marahnya itu jika hukum-hukum Allah, keharaman-keharaman Allah dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terdepan. Uswatun hasanah, qudwah hasanah dalam masalah ini. Beliau tidak punya dendam, hasud, marah, hati yang buruk sedikit pun. Bahkan kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun. Kalau musuhnya sudah sadar minta maaf, maka semua itu akan hilang. Hilang total. Itu contoh bersihnya hati. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu bukan orang munafik biasa. Itu kepalanya orang munafik. Lah kok namanya Abdullah? Makanya katakan nama itu belum tentu membawa rasa, beda dengan makanan. Namanya Abdullah tapi menjadi kepalanya orang-orang munafik di Madinah. Apa yang dia lakukan? Selalu berusaha menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Rasulullah dan para muhajirin. Bahkan berkali-kali berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rekayasa bersama orang-orang Yahudi. Rasulullah tahu itu dan mengerti perbuatan dia. Apa yang terjadi setelah Abdullah bin Ubay meninggal dunia? Anaknya datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong bapak saya dikasih baju, saya minta baju panjenengan untuk tabarruk, supaya bapak saya dikafani dengan baju panjenengan, wahai Rasulullah. Tolong doakan bapak saya, wahai Rasulullah. Rasulullah ngasih baju dan Rasulullah datang di kuburan. Coba, datang di kuburan. Bahkan mendoakan pengampunan. Oleh Khalifah Umar dipegang, ditarik Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini orang munafik, ini orang kafir, ini burak-burak muslim. Kenapa kau mintakan ampun? Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, Allah memberikan pilihan kepadaku. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu mintakan ampun mereka 70 kali, orang munafik, orang kafir, saya tidak mengampuni mereka Muhammad. Kata Rasulullah, saya akan menambah lebih dari 70 kali. Allahu Akbar. Setelah itu Allah menurunkan la wala takum ala qabrih. Allah melarang mendoakan orang musyrik, orang kafir, orang munafik, memintakan ampun, melarang. Tapi sebelum itu yang mau kita ambil betapa bersihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya kedengkian, tidak punya, itu namanya tazkiyah an-nufus. Kita punya kewajiban. Kalau kita diam saja nggak ada usaha, hati kita ini akan kotor terus. Ya, bersih diri. Apa kira-kira yang membuat Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay? Beliau lihat, kata beliau, orang ini sebelum saya datang dari Mekah adalah satu-satunya tokoh yang akan dijadikan pemimpin di Madinah. Setelah saya hijrah datang ke Madinah, saya bukan penduduk asli Madinah. Saya orang Mekah. Ya tahu dirilah. Orang ini tergeser, kalah dengan Rasulullah.
ya sudah sepantasnya kalau dia sakit apa? Sakit hati. Konco dekat, sama-sama pilihan kepala desa. Satu jadi, satu tidak jadi, akhirnya jadi musuh. Normal. Kalau kita katakan normal. Normal karena kalah ya, kalah. Kata Rasulullah, orang ini sudah sangat berharap menjadi pemimpin tapi tergeser karena saya. Maka kalau dia ada apa-apa dengan saya maafkan. Berarti apa, saudara? Ini hanya salah satu penyebab. Tapi yang kita maksud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hati yang bersih itu menunjukkan bahwa beliau adalah manusia termulia. Itu sunnahnya dan itu perintah Allah. Kita wajib berusaha membersihkan diri. Satu cerita lagi ini sebagai contoh dari Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan bersama pasukan, beliau istirahat di jalan-jalan. Kalau zaman dulu semua mencari naungan. Rest areanya zaman dulu begitu, cari pohon-pohon bernaung di bawahnya. Rasulullah dapat satu pohon, beliau letakkan pedangnya, cantolkan pedangnya di pohon itu, lalu tidur. Pada saat beliau tidur, datanglah orang desa, orang kafir, musuh, yang dia mengerti Rasulullah. Dia ambil pedang itu, kemudian dia hunus pedangnya, dan dia mengatakan, di dekat Rasulullah sudah nodongkan pedangnya. Rasulullah bangun kaget, lalu dia mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad? Siapa yang bisa membela kamu sekarang, wahai Muhammad? Kamu mati, sudah dekat lehernya Rasulullah. Sudah pes gitu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah yang melindungi, menjaga saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah mengatakan Allah, maka dia gemetar, pedang ini jatuh. Kemudian diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pedang itu, ganti dia ditolong. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa membela kamu dari saya? Kata Rasulullah. Coba ini bayangkan kita saja, ada orang benci, sudah nodongkan, sudah membunuh kita, lalu kita berhasil menaklukkan dia. Apa yang kita perbuat kira-kira? Wah, daripada saya terbunuh, lebih baik orang ini terbunuh. Apakah itu ada pada Rasulullah setelah orang ini lemah? Tidak. Dia mengatakan, wahai Arabi, kira-kira menurut kamu apa yang aku perlakukan kepadamu? Kata orang desa ini, saya melihat wajahmu, saya melihat lahirmu saja, tidak mungkin kamu melakukan sesuatu yang buruk kepadaku. Akhirnya oleh Rasulullah dilepas. Sebelum dilepas, beliau mengatakan, Tashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kamu mau bersaksi enggak? Mau masuk Islam enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengatakan, la, tidak. Wah, itu kalau kita mau sikat langsung palingan. Tapi dia sudah lemah, mohon maaf, minta maaf kepada Rasulullah. Tapi dia katakan, saya tidak mau masuk Islam. Menjengkelkan kan? Tapi Rasulullah masih mendengar perkataan dia, walakinni uahiduka alla uqatilah. Tapi walaupun saya enggak masuk Islam, saya berjanji saya tidak akan pernah lagi memerangi, mengganggu dakwah kamu, wahai Muhammad. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Aku juga tidak akan pernah membantu golongan manapun yang akan memerangi kamu. Sadar dia. Lalu dia pulang, dia ditanggap oleh teman-temannya. Dengan kejadian itu dia mengatakan, ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian dari manusia yang terbaik di muka bumi, tidak ada bandingannya. Itulah pengakuan sampai musuh Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kebaikan beliau. Karena apa? Karena bersihnya hati beliau.
Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari berusaha menjadi manusia yang teragung di hadapan Allah dengan berusaha membersihkan jiwa kita. Jangan hanya berhias lahirnya saja. Maka para ulama membukukan beberapa cara supaya hati kita bersih, lunak. Bagaimana caranya? Yang pertama, selalu menjaga keikhlasan dalam segala bentuk ibadah dan segala amalan baik. Apa keikhlasan? Selalu membatasi dirinya di dalam melakukan kebaikan hanya untuk Allah, hanya mencari ridha Allah, mencari pengampunan Allah, bebas dari ar-riya was sum'ah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Segala yang dilakukan karena ketaatan kepada Allah dan karena mencari ridha Allah. Keikhlasan yang tertinggi itu manakala seseorang itu senang beramal kebaikan di tempat yang tersembunyi. Loh, daripada yang tampak dia senang yang tersembunyi. Tapi jangan mengatakan nanti saya sholat wajib tersembunyi karena saya menjaga keikhlasan. Salah. Ditanya waktunya zakat fitrah, mana zakatnya? Wah, jangan tanya, saya jaga keikhlasan. Sembunyi-sembunyi. Ada amal-amal yang harus ditampakkan, ada amal-amal yang harus disembunyikan. Tapi para ulama mengatakan, kalau Anda ingin membersihkan hati dengan segera, senanglah beramal yang tidak tampak oleh manusia, yang hanya dilihat oleh Allah. Itu cepat menyegerakan apa? Bersihnya hati, jiwa, tauhidnya kuat, sehingga hatinya menjadi hati yang sangat bersih. Kalau hati bersih itu segala kebaikan nempel di situ. Semangat beribadah, khusyuk beribadah, tidak punya dendam, tidak punya dengki, itu hilang. Kalau hati sudah dibersihkan, keikhlasan yang tinggi dalam beribadah itu salah satu yang membuat seseorang itu bersih hatinya. Kalau kita lihat ada dua sahabat ketika dalam perjalanan perang pula, yang lain istirahat, yang dua ini disuruh berjaga-jaga. Adzan jam berapa? Belum tayyib. Ubad ibnu Bashar dan temannya Ammar bin Yasir. Ammar ibnu Yasir. Ketika keduanya ini berjaga-jaga, yang lain istirahat, lalu ada bala tentara kafir, salah satu diam-diam dia panah Abbad bin Yasir dalam keadaan dia sholat. Jadi Ammar bergantian ini piketnya, jaga malam. Ammar disuruh tidur, Ammar sahabat Nabi, Abbad ini juga sahabat Nabi. Supaya tidak ngantuk, supaya tetap berjaga, dia sholat. Pada saat sholat itulah dia dipanah oleh salah satu pasukan kafir. Ketika panah mancap, dia terus sholat. Dia cabut panah. Satu, panah lagi, cabut lagi, darah mengalir, tapi dia tetap sholat terus. Sampai panah yang ketiga, dia cabut lagi, tapi darah sudah terlalu banyak. Baru dia menyelesaikan sholatnya dan mendatangi temannya yang tidur, namanya Ammar bin Yasir. Ketika Ammar dibangunkan dan darah sudah mengalir deras, apa kata Ammar temannya? Subhanallah, lau aiqattani inda awali sahmin ramaka bih. Subhanallah, kenapa tidak kamu bangunkan aku ketika pertama kali panah menancap pada diri kamu yang dipanahkan oleh dia? Apa kata Ubad? Dia mengatakan,
kuntu fi suratin aqra'uha, aku berada di dalam sebuah surat, sedang baca surat Al-Quran, falam uhibba an aqta'aha, aku tidak ingin memutusnya. Saudara, solat malam sendirian sedang khusyuk dengan Allah, ini contoh amalan yang tidak tampak. Temannya tidur, semua tidur, dekat dengan Allah. Dia dipanah, kira-kira dipanah, kenapa namanya cep itu sakit apa tidak? Iya, super sakit, saudara. Kalah, tidak terasa sakit itu, dia cabut 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia katakan, saya sedang membaca sebuah surat Al-Quran, saya eman-eman. Oh, apa eman-eman? Tidak ingin memutusnya, hanya gara-gara kena panah. Coba bandingin ke kita. Ini contoh hati yang sudah bersih, saudara. Hati yang sudah bersih. Tazkiyah nufus sempurna sudah. Kita jangankan kena panah, coba dicokot semut aja. Sini cokot, wah dah jogetan itu geraknya kemana-mana. Ini panah, saudara. Dan mati. Setelah itu, pertanyaannya, kok bisa? Kok mampu? Apa sebenarnya yang dia rasakan? Namanya lazzatul ibadah, karena kelezatan baca Quran, kepuasan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu didapat? Karena hatinya sudah bersih, jiwanya sudah bersih. Kenapa dia dapatkan itu? Kata para ulama, karena dia sering beramal dengan amalan-amalan yang sir, jaga keikhlasannya luar biasa. Imam Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dalam satu kisahnya, beliau sholat sunnah di kebun bersama murid-muridnya. Lalu beliau sholat sunnah itu bertahan sampai lama, sampai wajah ini membiru. Ternyata apa? Setelah sholat, muridnya suruh lihat, coba lihat jubah saya, sarung saya, di dalamnya ada apa? Dilihat, saudara, ada tawon yang besar yang hitam itu. Beliau sudah disengat di betis dan di kaki itu sudah 17 sengatan. Dan wajahnya sudah membiru. Apa kata beliau setelah ditanya? Kenapa Imam? Sengatan pertama kok tidak berhenti saja sholatnya? Jawabannya sama. Kuntu fi ayatin. Aku ada sedang membaca ayat. Aku tidak ingin memutusnya. Gara-gara sengatan. Sengatan tawon. Kira-kira kita sudah sampai ke level itu apa belum? Nah, kalau belum, mari kita renungkan aja dulu. Renungkan aja dulu, kapan kita bisa sampai? Sampainya adalah, saudara, dengan ikhtiar, dengan usaha. Ya, jangan mengatakan, wah saya kayaknya orang biasa, tidak bisa mencapai level itu. Bisa, kalau kita mau, insya Allah. Sampai yang berbicara ini sampai sekarang juga belajar. Kita semua belajar mencapai namanya tazkiyatun nufus, kebersihan hati yang kita harapkan menjadi hati yang sangat ikhlas, sangat khusyuk, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita adzan dan salat Isya. Setelah salat Isya kita lanjutkan beberapa menit, insyaallah begitu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. Baik. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tema besar dan penting yang kita bahas kali ini, walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, masalah tazkiyatin nufus ini sebenarnya materinya sangat banyak. Namun kita ingin menyimpulkan bahwa materi ini, tema ini sangat penting untuk bekal kita di dalam menjalankan Islam kita, ibadah kita, dan tujuan utama kita. Pertanyaannya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apakah kita kekal di dunia ini? Berapa tahun lagi kita akan meninggalkan dunia ini? Adakah yang masih mau 100 tahun lagi? Coba Anda renungkan 2050. Sekarang 2026. 25 misalkan. Berarti 25 tahun lagi. Ditulis angka itu 2025 ke 2050 dekat sekali. Padahal belum tentu di antara kita ini yang masih 25 tahun yang akan datang masih ada. Belum tentu. Semua ujung manusia ini akan meninggalkan dunia ini, saudara. Maka jangan terlambat. La yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Allah mengingatkan dalam beberapa ayat, jangan tertipu kamu dengan kehidupan dunia ini. Jangan tertipu oleh bujukan-bujukan, rayuan setan maupun hawa nafsu, sehingga kamu lupa kemana kamu harus berangkat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang yang sadar, paham betul dengan bahwa ujung manusia ini akan meninggalkan dunia ini, pasti dia akan berbekal. Apa bekal yang paling tinggi? Yang sering kita dengar apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Anda belum pernah mendengar tazkiyatun nufus adalah bekal tertinggi juga? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta benda semua tidak manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang besok datang kepada Allah membawa jiwa yang sehat, jiwa yang bersih. Ada seorang sahabat, orang Ansor, tidak terpandang, semua orang meremehkan. Ketika Rasulullah duduk di Masjid Nabawi, di dalam masjid, beliau mengatakan, yatlu'u alaikum al'an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk dari pintu ini seseorang ahli surga. Kalau kita sekarang membayangkan kita akan meninggalkan dunia, ada jaminan surganya, tenang sudah. Bukankah begitu? Yang mau kita ambil di sini, sampai 3 hari Nabi mengatakan seperti itu, yang masuk orangnya sama. Orang Ansor tidak terkenal
Orang tidak memperhatikan dia. Masuk masjid saja dia nenteng sandalnya. Dia letakkan saja sholat 2 rakaat, dia pergi. Besoknya dia lagi. Ada seorang sahabat Nabi yang ingin meneliti siapa sebenarnya orang ini. Dia pura-pura ada masalah dengan keluarganya, namanya Abdullah bin Amr. Dia bilang kepada orang Ansor ini, saya ingin nginap di rumah kamu, soalnya di rumah ada masalah saya dengan keluarga. 3 hari saja. Oh ya, monggo silakan. Dalam 3 hari ini dia teliti. Rajulun min ahlil jannah ini sebenarnya siapa? Siapa orang ini? Kenapa oleh Nabi dipastikan surganya padahal dia masih hidup? Setelah dilihat kesehariannya, saudara, ibadahnya seperti umumnya orang. Ya sholat wajib, ya sholat malam, ya tidak ada yang lebih. Pembicaraannya bagus, seperti umumnya orang. Menurut Abdullah bin Amr, tidak ada yang istimewa. Di hari ketiga, pada saat Abdullah bin Amr mau pulang, dia mengatakan, saya mohon maaf, sebenarnya saya nggak ada masalah dengan keluarga. Saya hanya ingin tahu keistimewaan Anda itu apa. Kenapa kok Rasulullah mengatakan Anda itu ahli surga? Ternyata setelah 3 hari, mohon maaf, saya nggak melihat sesuatu dari Anda. Adakah yang Anda rahasiakan? Amal apa yang Anda rahasiakan? Anda mendapatkan kepastian surga. Anda mulia di mata Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin bohong. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, tidak ada yang lain. Ibadah saya yang seperti yang Anda lihat. Seperti yang kamu lihat itu. Ternyata apa, saudara? Kata Abdullah bin Amr, mungkin ada yang lain lagi. Ketika Abdullah bin Amr mau pulang, dia panggil, mungkin ini, kata Rajul Ansar. Setiap hari, di ujung hari, saya tidak pernah punya hati yang kotor dengan siapapun saudara muslim saya. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada hasud, tidak ada sopo, tidak ada kesombongan, tidak ada congkak, bersih hati saya. Apa kata Abdullah bin Amr? Hadza huwa, ini dia, ma balagat bika, yang menyebabkan kamu sampai di martabat yang tinggi itu, karena bersih hatimu. Hadza ma la nastati', ini dia yang banyak orang tidak mampu. Apa yang kita ambil, saudara? Ternyata bersihnya jiwa, tazkiyatul nufus ini penting untuk menentukan surga kita. Punya hati yang bersih, saudara. Sehingga para ulama membukukan banyak sekali. Baru saya sebutkan baru 1 tadi, ikhlas. Sekarang saya sebutkan beberapa yang penting secara singkat aja, karena perjanjian 15 menit ya. Baik. Yang kedua, pertama tadi, keikhlasan terus diperjuangkan, jaga supaya Allah membersihkan hati kita. Ini bagian dari tazkiyah an-nufus. Yang kedua, berzikir, senanglah berzikir, terutama istighfar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita akan mendapati hati yang tenang. Istighfarnya apa? Istighfarnya menghapus, membersihkan dosa-dosa. Setiap kita melakukan dosa-dosa, kata Rasulullah, maka hati kita itu di titik hitam, nuktatun sauda. Sampai ada orang itu hatinya hitam kelam. Fa idza taba wastaghfar suqilat. Ketika orang itu mau kembali kepada Allah, mohon ampun, istighfar terus, maka hati ini dibersihkan menjadi putih bening. Itulah yang dikatakan tazkiyatun nufus. Siapa yang membiasakan menjadi ahli berzikir, sering berzikir kepada Allah dan banyak istighfar, insya Allah hatinya bersih. Yang ketiga, menjaga pandangan mata. Ini yang agak berat nih akhir zaman. Dulu kita keluar rumah baru melihat wanita tidak nutup aurat. Kalau sekarang nggak perlu keluar rumah, pegang ini,
lagi pegang begini. Kalau imannya tidak kuat, mata ini kemana-mana. Allahu Akbar. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jangan dikira saudara, pandangan mata melihat sesuatu yang haram itu tidak ada bekasnya di dalam hati, itu mengotori hati. Kata Rasulullah, innan nadra sihamun min sihami iblis masmum. Sehingga pandangan mata melihat sesuatu yang diharamkan itu, kata orang Jawa jelalatan, tidak dijaga mata ini, melihat yang haram-haram, itu terkena panahnya iblis yang beracun. Itu yang oleh para ulama, siapa yang ingin bersih hatinya, jaga matanya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, banyaklah memejamkan mata. Kapan? Bukan pas kajian kayak begini, salah arti itu nanti. Ketika ada sesuatu yang haram untuk dilihat, pejamkan matamu. Dzalika azka lahum. Itu akan lebih membersihkan hati mereka. Itu yang ketiga saya sebut. Yang keempat, mengobati hati, membersihkan hati dengan Al-Quran. Al-Quran, saudara. Cintailah Al-Quran. Kita kadang-kadang menyentuh Al-Quran kalau hanya bulan Ramadan. Karena dalilnya katanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi saya sentuh Quran hanya di bulan Ramadan. Saudara, kalau kita membaca ayat, orang-orang yang tidak cinta Al-Quran, banyak meninggalkan Al-Quran, dilapor dura, ya Allah, kaum saya banyak yang menjadi salah satu pembersih jiwa kita. Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Al-Quran itu mengobati hati kita. Bersihnya hati itu adalah hilangnya penyakit-penyakit hati. Quran itu obatnya. Maka bacalah dengan tadabbur. Setiap hari usahakan ada waktu 10 menit, 15 menit. Paksa saudara. Karena setan itu tahu ketika kita jauh dari Al-Quran, hatinya mudah kotor. Karena apa? Obatnya nggak masuk. Kalau orang sakit itu syifa'ul lima fis sudur, nggak punya dia. Tapi kalau orang baca Quran, apalagi dengan tadabbur, hatinya terobati. Penyakit-penyakitnya itu bisa hilang, sehingga hatinya menjadi qalbun salim, menjadi hati yang bersih. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saya sebutkan, selalu mengingat kematian. Para ulama membukukan tazkiyah nufus sangat banyak sekali, saya sebutkan yang penting saja. Kalau ingin bersih hatinya, tadi sudah saya buka, kita harus selalu mengingat yang namanya kematian itu pasti datang kepada kita semua. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Rasulullah, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Banyak oleh kalian mengingat yang namanya kematian walaupun masih muda. Kalau saya katakan walaupun masih muda, apalagi sudah jangan sampai tua-tua keladi, makin tua makin nggak ingat mati. Harusnya ingat mati. Ingat mati itu dapat membersihkan hati, menambahkan kehusyuan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak para ulama mengatakan salah satu teori besarnya supaya kita khusyuk solatnya. Ingat, jangan-jangan saya telah solat mati, maka solatnya khusyuk. Yang malas berpuasa, ya, jangan-jangan besok lusa saya mati, saya tak mati dalam keadaan puasa, berpuasa. Karena kematian itu menjadi pengingat bagi kita. Setelah manusia meninggalkan dunia ini, tidak ada yang dapat menyertai dan menyelamatkannya kecuali amalnya selama dia hidup. Yang paling menentukan jika mati dalam keadaan memiliki hati yang bersih. Muzakka nafsuh, ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah irji'i ila rabbik. Nafsul mutmainnah itu diri yang tenang. Itu kata para ulama, kata lain dari diri jiwa yang bersih, memiliki kesucian jiwa. Maka usaha-usaha seperti ini mari kita coba, kita prioritaskan. Adapun usaha yang tampak, ya kita harus punya juga, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Usaha kita itu dengan kesungguhan, Allah melihat lalu Allah memudahkan. Artinya penyakit hati itu sombong, congkak, apalagi hasud, iri, dengki, serai, kata orang Jawa. Bagaimana membersihkannya? Selain yang disebutkan secara syariat tadi, maka harus ada usaha. Usaha bagaimana tidak dengki kepada orang lain. Caranya seperti apa? Usaha supaya tidak ada kesombongan seperti apa? Caranya itu ada ikhtiarnya. Coba seorang Abdullah bin Salam sebagai penutup. Ini contoh bahwa sahabat Nabi pun berusaha membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Abdullah bin Salam itu seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam, dan dia bukan orang biasa, orang kaya. Suatu saat dia keluar dari hutan dan memikul kayu, jalan pelan dipikul kayu. Orang yang ngelihat ini Abdullah bin Salam benar apa bukan ya? Kalau Abdullah bin Salam orang kaya, tokoh itu kan duitnya banyak. Ngapain mikul kayu? Untuk apa dia mikul kayu? Mikul kayu itu sampai ke pasar, kemudian kayunya dijual, dan dia menerima uang hanya beberapa dirham. Dia terima dengan wajah yang ceria dan mengatakan, alhamdulillah alladzi razaqani bihadhihi darahim. Segala puji bagi engkau ya Allah yang telah kau kasih rezeki saya dengan hanya beberapa, kalau sekarang kalau uang kita beberapa ribu saja. Padahal itu mikul dari jauh. Lalu ada orang yang bertanya setelah itu, apakah anda Abdullah bin Salam? Iya. Ada apa? Kenapa? Apakah anda sudah bangkrut? Tidak. Kenapa anda cari kayu? Kenapa anda jual kayu di pasar? Anda uangnya banyak. Apa kata dia? Saya melatih diri saya supaya hilang kesombongannya, hilang bersih hati ini. Allahu Akbar. Sahabat Nabi, seorang alim, seorang tokoh. Ketika Khalifah Umar naik di mimbar dengan jubah yang sudah bagus, dengan baju sudah bagus, beliau mengatakan, orang mendengar di sekitarnya, dekat dengan, ya Umar, hei Umar, hei Umar. Apakah kamu tidak ingat, dulu kamu pengembala kambing, dulu kamu makan ini, disebut dirinya sendiri diingatkan, sampai yang di dekatnya itu dengar. Dekatnya dengar. Setelah selesai ditanya, kenapa panjenengan, wahai Khalifah Umar, istilahnya mengingatkan dirinya sendiri, wahai Umar, kamu dulu pengembala kambing, kamu dulu di Mekah kurang makan, kamu kurang ini. Kata Khalifah Umar, tadi nafsuku, diriku mulai menyombongkan diri. Wah, siapa Mar kamu Mar? Kamu seorang nomor 1 di dunia Islam, kamu begini. Maka saya kembalikan diri saya kepada asalnya. Itu contoh tazkiyah an-nufus, membersihkan diri. Jadi miliki hati yang bersih, saudara. Sifat-sifat yang buruk itu yang menjadi modal utama kita bertemu Allah nanti. Fa insyaallah menjadi bekal yang luar biasa. Kita dapat melihat yang ada di sini, mungkin ada yang berilmu, mungkin ada yang setengah ilmu, mungkin ada yang senang sedekah, mungkin ada yang jauh dari guru, jauh dari tempat pengajian. Ingat, tazkiyatun nufus salah satu cara untuk mengejar derajat mulia dunia sampai akhirat. Semoga apa yang disampaikan dapat menambahkan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah cukup. Sudah lewat. Apakah dilanjut?
pertanyaan ini? Baik. 7 menit lagi. Ini kita tanya jawab. Bagaimana? Siap ditanya? Apakah arti tazkiyatun nufus? Siapa yang jawab? Hati yang bersih. Contoh bersih dari apa? Bersih dari kesombongan. Baik, barakallahu fiik. Monggo-monggo, ini nggak tahu hadiahnya apa ini. Parfum, barakallah. Baiklah. Apa urgensinya, pentingnya tazkiyatun nufus? Satu aja sebutkan. Kenapa kita harus, apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, apa pentingnya, apa tujuannya? Untuk masuk surga. Makbul, diterima. Memang itu tujuannya, untuk memastikan. Dalilnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Boleh pilih ini boleh, tapi nggak bisa dua. Tayyib. Barakallah. Ayakallah. Sebutkan contoh dari Rasulullah tentang sucinya, bersihnya jiwa beliau. Pemaaf. Beliau pemaaf. Apa contohnya yang diceritakan tadi? Singkat saja. Mau orang dulu. Lepas pedangnya dan dimaafkan oleh Rasulullah. Itu contoh bersihnya jiwa. Tafadhal. Boleh milih, silakan ya. Salah satu, tapi jangan satu-satu. Nah, ini boleh. Tetap minyak wangi. Baik. Sebutkan untuk membersihkan jiwa, kiat-kiatnya yang syar'i apa kira-kira? Yang belum tadi, yang ngacung sebelah sana. Monggo, iya tengah. Kiat-kiat syar'inya supaya kita mendapatkan bersihnya jiwa. Bukan satu, nggak apa-apa. Satu atau dua. Ikhlas maksudnya? Ikhlas karena Allah, selalu berusaha agar ikhlas dan manfaatnya bisa membersihkan jiwa. Baik, monggo. Nanti kalau saya yang ditanya, silakan milih. Nah, insya Allah ini yang diambil. Ya, ya, bebas saja, bebas. Tenang aja. Ini nasibnya yang belakangan, kan? Ini boleh apa enggak katanya? Nah, boleh ya. Berarti bonus ini.
Berzikir maksudnya berzikir dan istighfar. Kenapa berzikir bisa membersihkan diri, bisa membersihkan jiwa? Karena menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Monggo, fadhal. Walaupun kecil, mudah-mudahan ada harganya. Ada lagi yang dari jauh, penghormatan kepada yang jauh. Baik, sebutkan contoh kiat alaminya, duniawinya, untuk mendapatkan apa-apa yang tidak ada tadi, tidak ada masalah, yang penting ada rujukannya. Tadi mengingat mati katanya suruh ke mana? Rumah sakit. Suruh ke kuburan. Rasulullah yang melatih diri untuk menghilangkan kesombongan, namanya siapa? Ya tadi sudah. Jangan sudah. Yang jauh. Yang dari jauh. Fadhal. Siapa? Itu Abdullah bin Salam, yang itu Umar. Dua-duanya memang. Abdullah bin Salam dan Umar. Monggo. Abdullah bin Salam supaya hilang kesombongannya, Umar ketika berkhutbah juga begitu. Jadi kalau diteliti saudara, memang sahabat-sahabat Rasulullah selalu yang namanya tazkiyatun nufus, segala keadaan dia bersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit. Karena itu memang inti dari seseorang yang ingin selamat di akhirat. Nah, satu lagi, tinggal satu. Kiat syar'i. Kiat syar'i. Masih ada lagi, selain berzikir masih ada lagi, sebutkan lagi. Tafadhal. Hah? Baca Al-Quran. Ini dua-duanya depan belakang yang mana nih yang saya pilih? Tafadhal. Sana duluan Pak, maaf ya. Sana duluan yang ngacung tadi. Barakallahu fiik. Tafadhal. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, walaupun ini pertemuan singkat dari saya dari jauh, tapi yang menjadi kebahagiaan bagi kami adalah pertemuan kita atas nama Islam, atas nama iman, atas nama ilmu. Fa insyaallah kita menjadi saudara yang terus akan bersaudara di dunia sampai besok di hadapan Allah, fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin, insyaallah dalam surga yang nikmat, di dalam kursi-kursi kebahagiaan yang kehidupan yang kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah.